Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Binawedi Saputra. Pada hari ini saya ingin menjelaskan video penjelasan tentang HAM. Pengertian HAM menurut UU nomor 39 tahun 1999 yaitu HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan martabat manusia. Nomor 2. Jenis HAM yang diatur dalam pasal 28A sampai J UUD tahun 1945 yaitu pasal 28A, hak dalam hidup, tumbuh, dan berkembang. Pasal 28B, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C, hak mengembangkan diri, hak dalam berpendidikan, hak memajukan diri. Pasal 28D, hak pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E, hak beragama, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F, hak dalam memperoleh informasi dan komunikasi. Pasal 28G, hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Hak untuk bebas penyiksaan atas perlakuan. Pasal 28H, hak dalam hidup sejahtera, hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus, hak atas jaminan sosial, hak mempunyai hak milik pribadi. Pasal 28I, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak memerdekakan pikiran hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 28J, hak kewajiban asasi. Nomor 3, pengertian faktor internal penyebab pelanggaran HAM. Faktor internal penyebab pelanggaran HAM yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari pelaku pelanggaran HAM. Nomor 4, pengertian faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM. Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok yang melakukan pelanggaran HAM. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan faktor internal dan eksternal penyebab pelanggaran HAM. Faktor internal penyebab pelanggaran HAM yaitu sikap egois. Sikap egois yang memiliki perilaku pelanggaran HAM memiliki potensi menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran HAM. Nomor 2, tingkat kesadaran HAM yang rendah. Banyak orang yang tidak terlalu memperhatikan perlindungan HAM dan menganggap pelanggaran HAM adalah hal yang biasa selama kepentingan tercapai. Perilaku ini mendorong terjadi pelanggaran HAM. 3, kondisi psikologis pelanggar HAM. Faktor internal penyebab pelanggaran HAM sangat berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku pelanggaran HAM, kondisi psikologis yang tidak stabil, dan kondisi tertentu lainnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. 4, tingginya perilaku intoleransi. Penyebab pelanggaran HAM seperti intoleransi dapat mengancam stabilitas nasional. Sikap ini dicontohkan pada tidak toleransinya pada suatu ras, suku, agama tertentu, berisiko mengakibatkan pelanggaran HAM seperti diskriminasi. Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Contoh kasus pelanggaran HAM yang disebut penyalahgunaan kekuasaan adalah abuse of the power. Salah satunya yaitu korupsi, genosida, dan penghilangan orang oleh pemerintah. Sistem hukum yang tidak berjalan.
Tidak tegasnya penegakan hukum terhadap para pelanggar HAM merupakan penyebab pelanggaran HAM makin banyak terjadi sebab tidak ada penanganan cepat dan tepat dalam pelanggaran HAM. 3. Struktur politik dan sosial. Penyebab pelanggaran HAM yaitu kesenjangan politik sosial pada sebuah negara, yaitu tata kelola pemerintahan yang salah dan terkesan abai dengan segala hal yang terjadi di masyarakat. Masalah ekonomi merupakan sumber penyebab terjadinya tindak kriminal termasuk pelanggaran HAM. Kesenjangan ekonomi yang tinggi berisiko menyebabkan pelaku melakukan pelanggaran HAM seperti perampokan, perampasan, pencurian, dan pembunuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.